Assalamualaikum, balik lagi di video 3 Darah. Di kesempatan kali ini aku Kiki akan ngajak kalian buat bahas tentang cara klaim asuransi kendaraan di Aca Asuransi. Oke guys, jadi untuk klaim mobil di Aca Asuransi ada beberapa hal yang harus kalian siapin. Yang pertama tentunya mobilnya dong. Jadi mobilnya harus kalian bawa pada saat proses pelaporan ke Aca cabang terdekat. Kemudian dokumen yang harus disiapin itu ada 4. Yang pertama adalah polis asuransinya, yang kedua KTP, yang ketiga SIM A, yang keempat adalah STNK. Oke, sekarang aku akan jelasin tata cara klaimnya. Jadi kalian itu kan datang ke Aca cabang terdekat dari tempat tinggal kalian atau dari kantor kalian. Kemudian yang kalian lakuin di sana adalah kalian datengin bagian klaim kendaraan bermotor. Nanti di situ kalian akan dimintain dokumen-dokumen pelengkap untuk proses pengajuan klaim. Dokumen yang tadi udah aku sebutkan di awal, kalian kasihin ke bagian klaimnya. Nanti dia akan verifikasi apakah datanya benar, apakah polisnya berlaku, apakah kalian adalah orang yang berhak untuk mengajukan klaim gitu. Setelah oke, maka proses berikutnya adalah survei kendaraan. Jadi nanti kamu dan orang bagian klaimnya akan langsung ngecek mobilnya. Nanti di situ kalian ceritain bagian mana saja yang luka, mana yang mau diklaim, dan apa penyebabnya. Oke, jadi yang berikutnya adalah mengisi form. Jadi nanti kalian akan dikasih form sama bagian klaimnya, dan di situ kalian isi data kalian, kemudian kronologi kejadiannya seperti apa kalian jelaskan di sana. Dan yang terakhir adalah kalian pilih mobilnya itu mau dibenerin di bengkel mana. Nanti ada tuh pilihannya. Kalian misalkan kalau nggak tahu boleh tanya, aku maunya yang di deket rumah aja dong, atau aku maunya yang di deket kantor aja dong. Tolong kasih rekomendasi bengkel mana yang bagus, atau bengkel mana yang bisa diantar jemput. Setelah kalian selesai isi form dan pilih-pilih bengkel, kalian itu boleh pulang. Dan tinggal tunggu aja SPK-nya itu dikirim via email. Nanti setelah SPK-nya masuk di email, kalian akan dihubungi juga sama orang bengkelnya untuk masalah penjemputan kendaraannya. Nah, kalau yang nggak dijemput, bengkel juga akan nginfoin kapan mobil kalian sudah bisa diantarkan ke bengkel. Biasanya kalau mobil yang hanya untuk perbaikan saja itu biasanya bisa cepat masuk. Tapi kalau yang ada penggantian part, itu pastinya bengkel akan memastikan part yang mau dipasang di mobil kalian itu sudah tersedia, baru mobilnya akan dimasukin ke bengkel. Karena kalau enggak akan lama dinunggu partnya gitu. Oh ya guys, aku juga mau ngasih tauin ke kalian hal-hal yang harus kalian perhatikan biar klaim kendaraan kalian nggak ditolak sama asuransi. Ini yang aku jelasin itu di Aca Asuransi ya. Di Aca Asuransi itu yang harus kalian perhatikan, yang pertama adalah pastikan kalian itu waktu di awal penutupan asuransi membayar premi tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo. Karena kalau misalkan kalian bayarnya lebih dari tanggal maksimal yang telah ditetapkan, nanti bisa bermasalah klaimnya. Karena dianggapnya kalian nggak ada itikat baik untuk asuransi. Jadi mungkin ya, aku nggak tahu sih, mungkin mereka berpikirnya kayak mungkin lo tadinya mau cancel nih asuransi gitu, tapi karena mobil lo ada luka atau kecelakaan, makanya lo bayar nih premi kayak gitu, mungkin ya. Pokoknya intinya bayar premi sebelum jatuh tempo. Nah, yang kedua ini juga lumayan penting nih guys. Aku nggak tahu ya ini dari kapan, tapi yang jelas sekarang itu kalian tidak boleh lapor lebih dari 5 hari kalender dari tanggal kejadian. Misalnya mobil kalian itu nabrak, terus penyoknya lumayan banyak, kan sayang kan kalau kalian harus bawa ke bengkel dengan biaya sendiri padahal kalian udah asuransi. Jadi lebih baik kalian pastinya mau klaim kerugian kalian akibat tabrakan ini ke asuransi. Nah,
Misalkan kalian nabrak tanggal 2 Januari, maka maksimal tanggal 7 Januari kalian harus sudah lapor guys. Kalau lebih dari itu, klaimnya akan bermasalah. Nah, yang ketiga, pastikan yang datang klaim itu adalah kalian sendiri atau driver kalian, atau juga pokoknya nama yang ada di polis. Jangan sampai orang luar atau agen kalian yang datang untuk klaim, karena orang yang tidak berkepentingan tidak boleh mewakili kalian dalam proses klaim. Seperti itu aturannya. Pastikan bahwa yang klaim atau yang mengendarai kendaraan pada saat terjadinya resiko itu telah memiliki SIM. Karena kalau misalkan nih ya, contohnya kalian lapor klaim nih, lapor klaim kendaraan saya kecelakaan, penyok di bagian depan, kemudian mau klaim, di form yang kita isi tertulis pengendaranya adalah anak saya yang berusia 15 tahun. Kan jelas-jelas usia 15 tahun itu nggak boleh punya SIM A kan. Nah udah pasti itu klaim kalian akan ditolak karena menyalahi aturan negara. Atau misalkan mobilnya penyok, yang mengendarai itu adalah papa saya, tapi papanya nggak punya SIM, itu menyalahi aturan. Pokoknya pastikan punya SIM A. Gitu guys. Oke, sekian informasi dari aku tentang klaim asuransi mobil di Aca Asuransi. Makasih ya guys udah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.